Berbagai persiapan telah dilakukan jelang debat kedua Pilgub Jakarta 2024 yang akan digelar malam ini. Venue debat yang berada di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta saat ini sudah siap digunakan. Sementara itu ada yang berbeda dalam debat kedua kali ini, di mana penyusunan pertanyaan yang akan diajukan kepada 3 paslon akan melibatkan masyarakat dan panelis. Sebelumnya KPU DKI Jakarta telah terlebih dahulu menggelar Focus Group Discussion atau SGD dengan elemen masyarakat untuk menyusun pertanyaan dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi warga Jakarta. Debat hampir sama dengan acara pertama ya. Debat pertama terdiri dari 6 segmen dan nanti bedanya dengan debat pertama kami melibatkan partisipasi masyarakat yang sudah diakomodir melalui panelis ya pada forum-forum FGD beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Artinya para panelis ini membawa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disadur dari masyarakat. Iya. Berapa pertanyaan yang bisa disadur yang kemudian disebut sebagai perwakilan pertanyaan dari masyarakat setiap panelis? Sebenarnya tidak secara langsung pertanyaan dari masyarakat, tapi panelis mengeksplorasi masyarakat, melihat persoalan terkini di masyarakat, sehingga mereka bisa membuat pertanyaan yang lebih up to date dengan kondisi kekinian di masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan masyarakat bertanya langsung, tapi masyarakat mendiskusikan permasalahan terkini dengan panelis, dan panelis nanti akan meramunya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada para pasangan calon. Dan selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Aya Nufus di area luar venue debat Pilkada Jakarta, serta ada rekan Syahriza Zanski di venue debat Cagup dan Cawagup Jakarta di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kita akan ke Ayat terlebih dahulu. Ayat, seperti apa pengamanan jelang debat Cagup Cawagup Jakarta di sana? Dan silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Camar dan juga pemirsa. Pada sore hari ini menjelang debat kedua untuk Cagup dan juga Cawagup dalam Pilkada Jakarta 2024, sepertinya pengamanannya berlangsung sangat ketat ya, karena memang dari pihak kepolisian sendiri sudah menurunkan sekitar 1.890 personel yang akan berjaga di sekitaran Beach City International Stadium ini. Tapi yang paling menarik adalah pada sore hari ini masih pukul 5 saja para pendukung ini sudah ada di sini. Salah satunya para pendukung dari paslon nomor 3, dan saya langsung saja ingin mengajak Anda untuk berbincang karena tadi ramai sekali. Halo, selamat sore, ada Mas Iksan bersama dengan saya pada sore hari. Mas, katanya ini baru kloter 1 yang datang pada sore hari ini. Emangnya akan membawa berapa persen? Ini kloter setengah, bukan kloter 1. Ini kloter masih banyak. Rencananya akan bawa berapa banyak, Mas? Ya, kita bawa sebanyak-banyaknya karena memang ini aspirasi mereka semua. Mereka pengen banget datang walaupun nggak bisa masuk, tapi mereka pengen nunjukin depan paslonnya bahwa mereka mendukung paslon nomor 3. Betul itu, Mas, yang di belakang akan... Betul! 3 menyala! Sudah bawa persiapan atau yel khusus nggak pada debat kedua kali ini? Sebenarnya kita organik aja sih, kita juga baru terfikirkan hari ini setelah ketemu sama beberapa simpul yang mau support kita. Akhirnya mereka mencoba akhirnya kita datangin sore ini, akhirnya kita organik aja nyanyian dari mereka semua. Wah, keren sekali. Ini teman-teman dari mana saja nih semuanya kira-kira? Atau mungkin ada influencer, ada dari Wonosobo, jauh ya? Cilandak. Cilandak ini macam-macam, ada dari Mampang, ada dari Cilandak, dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat, mereka dari berbagai macam ragam daerah di Jakarta. Oke, tadi kan bilangnya ada baru terfikirkan untuk yel-yelnya. Ada nggak yel favorit untuk hari ini yang akan dibawakan nanti pada saat debat? Oke, ini kebetulan kita ada kepala channel ini. Boleh, silakan. Kita coba tes ya. Iya, coba tes ya. Jakarta kota gue! Jakarta kota gue! Orang-orangnya gue! Prano, kebanggaan gue! Sampai nanti tetap gue! Gitu dulu aja, nanti sisanya denger di dalam teman-teman semua. Oke, kita tunggu ya nanti malam ya. Oke, mungkin ada nggak harapan khusus dari teman-teman semua untuk debat kedua kali ini dan khususnya untuk paslon kalian? Ya, harapan kita sih kalau kita yakin paslon kita bakal ngasih sesuatu janji yang memang sesuai, yang memang dia bisa buat sesuai dengan komitmen dia. Semoga paslon lain nggak ada omong kosong dan bisa menyesuaikan, nggak cuma ngomong doang aja selama ini gitu. Oke, semoga tidak hanya omong-omongan doang tapi juga akan terrealisasikan nantinya apabila terpilih ya. Tapi sudah pasti terpilih nggak? Yakin ya? Yakin. Oke, baik, terima kasih Mas Iksan dan juga teman-teman. Jakarta menyala! 3 menyala! Jakarta menyala! Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Ya Camar, seperti yang tadi baru saja dikatakan, ini baru setengah kloter
kloter. Artinya masih ada kloter-kloter lainnya yang akan tiba sebentar lagi, katanya masih dalam perjalanan. Kita lihat kalau kloter setengah saja sudah seramai ini, bayangkan jika nanti kloter lainnya akan tiba. Nah, namun dari pihak KPU sendiri ini menyampaikan bahwa nantinya masing-masing paslon hanya diperbolehkan membawa sekitar 105 tim pendukung saja yang terdiri dari sekitar 75 pendukung dan juga 30 tim ses. Jadi artinya mungkin nanti akan dibagi, ada yang di dalam maupun ada yang di luar. Sementara di mana posisi saya melaporkan saat ini adalah di depan dari lobi di mana nantinya tempat debat akan dilangsungkan, di mana nanti saya akan melihat para paslon yang berdasarkan informasi ini sudah dalam perjalanan menuju ke tempat debat, dan kita akan sama-sama melihat nantinya jalannya debat kedua dengan tema ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Sementara itu juga masyarakat pastinya nantinya menantikan begitu ya jawaban dan juga mungkin visi dan misi yang akan disampaikan para paslon ini pada debat kedua, dan nanti sepertinya akan ada sekitar 18 pertanyaan yang akan diberikan kepada masing-masing paslon terkait dengan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial, yang mana pertanyaan ini sudah dirumuskan oleh perumus dan juga panelis yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat juga begitu ya, yang mana ini disusun dari 7 kelompok masyarakat yang terdiri dari nelayan, kemudian juga masyarakat miskin Jakarta, UMKM hingga ibu-ibu. Hal ini dilakukan demi mendengar lebih dalam dan lebih detail lagi aspirasi masyarakat agar keluh kesah dan juga aspirasi masyarakat ini terdengar langsung ke calon pemimpin dari Jakarta itu sendiri. Sementara demikian, Camar. Baik, Ayah dari Beach International Stadium, kita akan lanjut ke rekan Syahreza. Reza, seperti apa persiapan jelang debat Pilkada Jakarta malam nanti? Ya, kita akan mencoba. Baik, Camar dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari di dalam venue Beach City International Stadium Jakarta Utara di Ancol. Tepatnya ini situasinya persiapan khususnya sudah mulai hampir rampung 100%. Artinya memang sudah mulai siap untuk menyambut para paslon yang nantinya akan datang untuk menghadiri debat kedua untuk Pilkada Jakarta 2024 tentunya. Dan seperti yang bisa Anda lihat, Camar dan juga pemirsa, ini bahkan kursi untuk para tamu pendukung sudah mulai siap. Kapasitasnya sebanyak 315, artinya ada masing-masing 105 pendukung ataupun tamu pendukung yang nantinya bisa diperbolehkan untuk masuk ke venue debat kali ini. Camar, bisa kami jabarkan kembali bahwasanya ada perbedaan di balik debat-debat sebelumnya, di mana pada hari ini ada kursi yang ditempatkan di belakang masing-masing para paslon nanti untuk menjelaskan visi misinya. Artinya ada 2 sisi, baik itu di depan dan juga di belakang paslon, untuk menyaksikan secara langsung bagaimana keseruan debat dan juga pemaparan visi misi yang nantinya akan dilakukan oleh masing-masing paslon, seperti dari paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono. Lalu ada juga paslon nomor urut 2 yakni Dharma Pongorkun dan juga Kunwardana. Dilanjutkan kembali dengan paslon nomor urut 3 yakni Pramono Rano dan juga Pramono Anung dan juga Rano Karno, maksudnya nantinya akan dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat nanti. Samar dan juga pemirsa, seperti diketahui bahwasanya debat kedua kali ini mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, terdiri dari 6 segmen yang totalnya adalah 150 menit dan nantinya akan ada 6 subtema tentunya. Namun bisa dijabarkan kembali Samar dan juga pemirsa bahwasanya persiapan hingga saat ini sudah mulai hampir rampung, di mana tadi sudah dilakukan cek sound begitu, lalu juga penataan panggung, di mana nanti para paslon ini bisa nyaman untuk menjabarkan visi misi mereka pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk diketahui juga Camar dan juga pemirsa, ada peraturan baru bahwasanya pihak KPU melarang anak-anak untuk masuk ke venue debat. Larangan ini menyusul adanya evaluasi pada debat pertama yang dilakukan di G-Expo Kemayoran Jakarta. Dan pada hari ini juga akan debat diberlangsungkan dengan 7 panelis, diantaranya adalah Taufik Evasya, Tauhid Ahmad, Dimas Oki Nugraha, Arif Satria, Felicia Putri Tijasaka dan juga Imadun Rahmat, yang nantinya akan dipandu dengan 2 moderator yakni Frisa Clarissa dan Rifana Pratiwi. Camar dan juga pemirsa, bisa kami jabarkan kembali bahwa persiapan sudah hampir rampung 100% dan kami masih menunggu apakah nantinya ada tambahan gladi lagi pada hari ini untuk menyambut ruangan daripada para paslon, ketiga paslon nanti yang nantinya akan masuk pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat nanti. Sementara itu Camar, kembali ke Anda.
Ya baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski dan juga Ainufus yang tadi melaporkan langsung dari Beach International Stadium. Dan pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca, ini Paslon Pramono Anung dan juga Rano Karno sedang menuju ke lokasi debat, di mana debat yang diselenggarakan kali ini sekiranya akan membahas mengenai penguatan ekonomi di Jakarta dan juga berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dan saat ini memang situasi dan kondisi menuju ke International Beach Stadium di Jakarta Utara memang masih terpantau padat dan sedikit tersendat. Sementara memang rekayasa lalu lintas menjelang debat kedua ini sudah dilakukan oleh Dishub DKI Jakarta, di mana debat kedua akan diselenggarakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Beach International Stadium. Pemirsa, di layar kaca, sejumlah ruas di jalan-jalan Jakarta. Di layar kaca Anda di sebelah kanan adalah paslon nomor urut 2, yakni Darmakun dan juga Kunwardana yang juga sama-sama menuju ke lokasi debat. Sementara pemirsa dapat kami informasikan untuk pengguna jalan ini dapat mengikuti jalur melalui Jalan Benyamin Sueb atau Simpang Susun Kemayoran, Jalan Lodan, Jalan Ancol Timur hingga pintu Karnaval Ancol. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwasanya dilakukan sejumlah rekayasa lalu lintas bagi Anda yang akan bergerak dari arah Barat Pluit menuju ke Timur atau Tanjung Priuk. Dan bisa dilihat di sebelah kiri layar kaca Anda, ini mobil dari Pramono Anung, calon gubernur nomor urut 3, ini sudah kembali bergerak. Dan direncanakan para paslon akan tiba sekiranya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pemirsa, Pramono Anung dan juga Rano Karno ada di sebelah kiri. Sementara di sebelah kanan ini adalah situasi dan kondisi dari paslon nomor urut 2, Darmakun dan juga Kunwardana, menuju ke lokasi debat. Dan nampaknya pemirsa jalan yang dilalui oleh paslon nomor urut 3 memang sedikit lebih padat dibandingkan dengan paslon nomor urut 2. Namun yang dapat kami informasikan untuk lalu lintas dari arah Barat Pluit menuju ke arah Timur Tanjung Priok, ini Anda dapat melalui Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Lodan Raya, Jalan Ancol Timur, Jalan Ketel, dan juga seterusnya. Seperti yang diinformasikan oleh Polda Metro Jaya bahwa untuk rekayasa lalu lintas memang dilakukan secara situasional, di mana kedua paslon yang saat ini Anda saksikan di layar kaca ini mendapatkan pengamanan ketat untuk menuju ke lokasi dan juga menembus kemacetan. Debat rencananya akan dimulai pada pukul 7 malam ini di International Beach Stadium, Jakarta Utara, Ancol. Ya pemirsa, untuk situasi dan kondisi dari sejumlah ruas jalan di Jakarta, kita masih memantau perjalanan Pramono Anung dan juga Rano Karno di sebelah kiri layar kaca Anda. Sementara di sebelah kanan layar kaca Anda adalah paslon nomor urut 2, yakni Darmakun dan juga Kunwardana. Hari ini pemirsa, KPU DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Lokasi debat ini sedikit bergeser ke utara, di mana adanya perubahan dari lokasi debat yang awalnya
akan dilaksanakan di Ecovention Ancol Jakarta. Namun saat ini lokasi debat berpindah ke Beach City International Stadium. Pada debat yang akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti dengan total durasi 150 menit. Terdapat 6 subtema yang akan diangkat. Namun secara teknis ini para paslon akan diundi pertanyaannya oleh para panelis. Dan diagendakan pemirsa bahwa para paslon ini akan hadir setidaknya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, di mana 1 jam setelahnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, debat akan dimulai yang terbagi ke dalam 6 sesi. Lebih dari 1.200 personil ini juga berjaga tidak hanya di venue di Beach International Stadium, namun juga di sejumlah ruas-ruas jalan Jakarta. Dan ada peraturan baru yang ini menjadi bahan evaluasi dari KPU yang melarang anak-anak untuk memasuki area debat. Seluruh paslon tiba di Beach International Stadium untuk bisa melaksanakan debat kedua mengenai ekonomi dan juga kesejahteraan sosial untuk warga Jakarta. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat kedua Pilkada Jakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saksikan terus program khusus debat kedua Pilkada Jakarta bersama rekan Anissa Dasuki dan Davi Pratama. Saya Camar Haenda, terima kasih. Sampai jumpa. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat terbuka Pilkada DKI Jakarta besok. Meski tanpa persiapan khusus, 3 paslon akan memberikan penampilan terbaiknya. Calon nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan akan belajar lebih banyak untuk menguasai topik-topik yang disiapkan dalam tema debat nanti. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong. Sementara itu, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas paslon Pilgub Jakarta. Poltreking Indonesia merilis elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul di angka 51,6%. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyusul dengan 36,4%. Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Lalu berikutnya Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.